Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kesia-siaan Waktu Perjalanan Bangsa Israel. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Ulangan pasal 1 ayat yang kedua. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Ulangan pasal 2 ayat 14. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zered ada 38 tahun, sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan, seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Musa pernah berdoa agar Tuhan Allah mengajar mereka bagaimana menghitung hari-hari sehingga mereka mendapat hati yang bijaksana. Janganlah kita mengira bahwa hari-hari kita yang hilang itu tidaklah terlalu banyak, hanya sedikit saja. Sejarah bangsa Israel dalam Perjanjian Lama adalah lambang bagi kaum beriman dalam Perjanjian Baru. Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel di padang gurun, kita akan nampak betapa seriusnya kesia-siaan waktu itu. Keluaran pasal 19 ayat 1 memberitahu kita bahwa setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada bulan ketiga. Bilangan pasal 10 ayat 11-12 mencatat bahwa mereka tinggal di padang gurun Sinai selama 10 bulan. Pada tahun kedua, bulan kedua, tanggal 20, mereka meninggalkan gunung Sinai menuju ke tempat yang dijanjikan Allah. Ulangan pasal 1 ayat 2 mengatakan, 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Kades Barnea terletak di perbatasan tanah Kanaan. Ini berarti dari gunung Sinai atau gunung Horeb sampai ke tanah Kanaan hanya memerlukan waktu perjalanan 11 hari saja. Tetapi setelah mereka tiba di Kades Barnea, mereka tidak percaya kepada Allah. Sebab itu mereka tidak dapat masuk ke dalam tanah Kanaan. Demikianlah mereka terlunta-lunta mengembara di padang belantara selama 38 tahun. Barulah kemudian anak cucu mereka dapat masuk ke tanah Kanaan. Betapa besar putaran yang mereka kelilingi itu. Bukan hanya 3 atau 5 tahun, tetapi 38 tahun. Sebenarnya perjalanan ke tanah Kanaan itu tidak sampai 2 tahun. Namun kini mereka harus berjalan selama 38 tahun. Saudara-saudara, apakah hal-hal yang terjadi pada saat bangsa Israel harus mengalami perjalanan yang berputar itu? Banyak di antara mereka mati di padang gurun, dan mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah yang dijanjikan. Hal pertama adalah keinginan hati yang jahat dan perbuatan yang jahat. 1 Korintus pasal 10 ayat 6 mengatakan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat. Ini menunjukkan bahwa kita tidak seharusnya menginginkan hal-hal yang jahat seperti orang-orang Israel. Kata seperti dalam ayat ini menunjukkan bahwa Paulus mengingatkan kita, jangan sama seperti orang Israel yang menginginkan hal-hal yang jahat. Jangan sama seperti orang Israel menjadi orang yang penuh nafsu seperti mereka. Ini seharusnya menjadi peringatan yang serius bagi kita semua yang berada dalam bahaya mengulangi kegagalan bangsa Israel yang melakukan perbuatan yang jahat melawan Allah di padang gurun. Hal yang kedua adalah penyembahan berhala dan percabulan. 1 Korintus pasal 10 ayat 7 berkata, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria.
Dalam ayat 7 kita memiliki penjelasan Alkitab tentang penyembahan berhala. Menyembah berhala di sini berarti makan, minum, dan bersukaria. Ketika bangsa Israel menyembah patung anak lembu emas, mereka duduk, makan, dan minum, dan mereka bersukaria. Bersukaria di sini berarti memiliki hiburan. Hari ini banyak orang di mana-mana melakukan penyembahan berhala dengan cara ini. Kapan saja ada hari libur atau akhir pekan yang panjang, mereka bersukaria, mencari berbagai macam hiburan. Hiburan-hiburan tersebut telah menjauhkan orang dari Tuhan dan membuat orang meninggalkan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 8 melanjutkan, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Setelah penyembahan berhala adalah percabulan. Percabulan mengikuti penyembahan berhala, seperti yang terlihat dalam Bilangan pasal 25 ayat 1 dan 2. Karena itu, di sini dua hal ini disebut bersama-sama. Hari ini kemajuan teknologi semakin memudahkan akses kepada hal-hal yang mendorong percabulan. Hal-hal percabulan ini sangat mencemari pikiran dan tubuh kita. Ini bahkan merusak tubuh kita yang seharusnya menjadi bait Roh Kudus. Hal ketiga adalah mencobai Tuhan dan bersungut-sungut. 1 Korintus 10 ayat 9-10 berkata, dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bangsa Israel telah mencobai Tuhan sampai puncaknya. Mereka mencobai Tuhan dengan sekuatnya. Saudara-saudara, kita juga sering seperti mereka. Kita suka bersungut-sungut dan menggerutu kepada Tuhan begitu kita menemui masalah dan kesulitan hidup kita. Kita kurang mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan keselamatan yang telah Ia berikan kepada kita. Karena itu, 1 Korintus 10 ayat 11 berkata, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Hal-hal yang terjadi pada bangsa Israel di padang gurun merupakan lambang bagi kita, peringatan bagi kita, ditulis untuk menasihati dan memperingati kita. Kita perlu mohon kepada Tuhan menyelamatkan kita dari segala keinginan dan perbuatan yang jahat. Semoga waktu-waktu kita tidak terbuang dengan sia-sia dan kita beroleh hati yang bijaksana. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk peringatan dalam firman-Mu. Jagalah kami agar kami tidak menyia-nyiakan waktu kami. Ampuni kami Tuhan, yang sering jatuh seperti bangsa Israel ke dalam hal-hal yang jahat dan mendukakan hati-Mu. Tuhan, kami rindu supaya hari-hari kami bisa terhitung di hadapan-Mu. Beri kami hati yang bijaksana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.